Kalau Anda hari ini ada juga di dalam persimpangan jalan, Anda harus memilih antara yang nyaman tapi tidak damai di hati, atau tidak nyaman tetapi damai. Tetaplah memilih yang membuat Anda damai, walau itu tidak nyaman. Mari kita bersama-sama punya keberanian. Dengan iman, kita memilih yang benar, kita memilih yang damai, kita memilih yang ada sukacita. Shalom saudara, bertemu dalam acara Kingdom Inspiration. Saudaraku sekalian, mungkin Anda pernah mengalami sebuah keadaan yang membuat Anda bimbang. Anda melakukan sesuatu, tetapi Anda merasa tidak nyaman di hati. Anda merasa ada sesuatu yang menurut hati kecil Anda tidak tepat. Hal itu mungkin tidak betul-betul sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan berdosa seperti mencuri atau berzina. Tetapi Anda menyadari bahwa apa yang Anda lakukan itu membuat hati Anda jadi bimbang. Nah, saudara, ada bunyi firman Tuhan yang berkata demikian, yang akan saya bacakan untuk mendasari apa yang saya mau sampaikan ini. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 22-23. Nah saudara, itu sebabnya saya ingin beri judul renungan ini, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudaraku sekalian, seorang anggota jemaat satu saat datang kepada saya dan bercerita tentang usahanya. Lalu pada kesimpulannya kemudian dia berkata, saya ingin menutup usaha saya yang walaupun hari-hari ini usaha itu menguntungkan. Ia tidak merasa aman. Ia tidak merasa nyaman, tidak damai. Karena usahanya ini sedikit dilakukan dengan memanipulasi data. Nah saudara, walaupun dia coba menenangkan hati nuraninya bahwa semua orang yang bergerak di bidang yang sama ini melakukan hal yang sama, yaitu memanipulasi data. Tetapi ia merasa tidak nyaman di hatinya. Keuntungan besar yang didapatkannya tidak bisa menutupi rasa resahnya. Nah, setelah beberapa bulan di dalam kebimbangan, akhirnya ia datang kepada saya dan berkata, saya ingin memutuskan untuk berhenti menjalankan usaha itu. Padahal usaha ini adalah usaha satu-satunya. Dan saudara, akhirnya dia berkeputusan untuk berhenti atau menghentikan usahanya itu, yang karena walaupun menguntungkan tetapi dia merasa tidak nyaman di hati karena ada hal-hal di mana dalam usahanya dia harus memanipulasi data. Seperti ayat firman Tuhan yang kita baca di atas, saudara, diakhiri dengan kalimat, dan segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan iman adalah dosa. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa dosa bukan hanya melakukan larangan yang jelas-jelas tertulis seperti jangan mencuri. Tetapi dosa adalah jika kita melakukan sesuatu dengan tidak yakin. Artinya kalau kita melakukan dengan bimbang, itu sudah sebuah dosa.
Kalau kita paham cerita tentang Musa, saudara, Musa juga pernah ada di tengah-tengah keadaan keputusasaan, dilematis saat ia dewasa. Ia memang dibuang dan akhirnya pada saat bayi dan ditemukan oleh putri Mesir dan kemudian menjadi pangeran kerajaan karena dipelihara oleh putri Raja Fir'aun. Sehingga saudaraku sekalian, ketika dia mulai menyadari bahwa dia sebenarnya bukan murni bangsa Mesir, dia melihat bangsa Israel yang mengalami persoalan di mana mereka menjadi budak, saudara. Musa mengalami sebuah situasi dilematis pada waktu dewasa. Dia yang saat itu berkedudukan sebagai pangeran dan mempunyai fasilitas kerajaan di Mesir, dia merasa tidak nyaman karena dia melihat bangsanya yang tertindas dan menjadi budak. Itu sebabnya kemudian saudaraku, dia mengalami situasi yang tidak nyaman atau dilematis. Nah, saudaraku, pada akhirnya kita melihat bahwa Musa mengambil sebuah keputusan yang sulit. Dia mengambil keputusan yang menurut situasi dagingnya itu tidak nyaman, tetapi membuat hatinya nyaman atau hatinya damai dan tenang. Dia memutuskan untuk meninggalkan kedudukannya sebagai pangeran di Mesir dan kemudian dia memutuskan untuk memimpin bangsa Mesir yang saat itu saudaraku menjadi budak dan harus diperintahkan oleh Allah untuk keluar daripada kerajaan Mesir ini. Saudaraku sekalian, itu tertulis dalam Ibrani 11 ayat 24-25, dikatakan demikian. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, di dunia ini kita bisa saja mendapatkan banyak hal dan kita merasa sukacita atau senang secara kedagingan. Tetapi manakala hati kita bimbang, hati kita resah, kita juga ada di dua pilihan. Haruskah kita memilih yang tidak nyaman menurut daging, tetapi itu membuat hati damai? Ataukah kita memilih yang damai, tetapi membuat keadaan kita secara daging tidak nyaman? Saudaraku sekalian, sekali lagi kalau Anda hari ini ada juga di dalam persimpangan jalan, Anda harus memilih antara yang nyaman tapi tidak damai di hati, atau tidak nyaman tetapi damai. Pilihlah sebuah pilihan yang tepat. Tetaplah memilih yang membuat Anda damai, walau itu tidak nyaman secara kedagingan. Mari kita bersama-sama punya keberanian. Dengan iman kita memilih yang benar, kita memilih yang damai, kita memilih yang ada sukacita di hati, walaupun tidak nyaman, tidak membuat kita merasa ada sesuatu yang menjamin hidup kita secara harta, tetapi kita nyaman di dalam hati karena kita merasakan berkat Tuhan di hati kita. Semoga Anda dan saya dikuatkan untuk memilih sesuai apa yang Tuhan inginkan, yaitu damai di hati. Amin.